Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Adila Afifah dengan NIM 121401017. Saya dari jurusan Bimbingan Konseling Islam kelas 2C Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan teori behaviorisme dan teori psikoanalisis. Teori pertama yaitu teori behaviorisme. Aliran behaviorisme didirikan oleh John B. Watson pada tahun 1913, namun baru dipopulerkan oleh Ivan Petrovich Pavlov pada akhir abad ke-19 di Rusia. Aliran ini seringkali dikaitkan sebagai aliran ilmu jiwa, namun dikatakan tidak peduli pada jiwa. Mengapa demikian? Karena behaviorisme menganggap dirinya sebagai ilmu sains atau ilmu pasti, dikarenakan mereka menggunakan pendekatan yang objektif, mekanistik, dan materialistik, sehingga perubahan tingkah laku pada diri seseorang dapat dilakukan melalui upaya pengkondisian. Selanjutnya, ciri-ciri teori behaviorisme memiliki 4 ciri. Ciri yang pertama yaitu bersifat mekanistis. Karena di dalam behaviorisme kita mempelajari mekanisme-mekanisme perubahan-perubahan perilaku seseorang. Yang kedua, menerangkan tentang bagaimana peranan lingkungan dalam mempengaruhi atau membentuk suatu perilaku. Ada satu teori yang dibuat oleh John Locke, namanya teori tabula rasa. Teori itu menjelaskan bahwa manusia itu terlahir seperti kertas putih. Nah, di mana lingkunganlah yang memberikan warna, corak, gambar di atas kertas itu. Begitu juga dengan perilaku manusia atau kepribadian manusia. Lingkunganlah yang membentuknya. Apakah dia akan menjadi baik? Apakah dia akan menjadi buruk? Lingkunganlah yang menentukan. Begitu menurut teori tabula rasa. Yang ketiga, ciri dari teori behaviorisme menekankan pentingnya latih, bahwa semakin banyak latihan dilakukan dari sebuah perilaku, maka perilaku itu akan semakin menguat. Dan yang keempat, bahwa teori behaviorisme lebih mementingkan mekanisme dari hasil belajar dari suatu perilaku tersebut. Ada banyak sekali tokoh-tokoh yang mendukung aliran behaviorisme ini. Di antaranya yaitu ada tokoh John B. Watson, Edward Leighton Wright, Burrhus Frederick Skinner, Albert Bandura, Robert Gaffney, dan Ivan Petrovich Pavlov. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan namanya. Mungkin di sini saya akan membahas dari beberapa tokoh yang menjelaskan teori behaviorisme. Di antaranya yaitu tokoh John B. Watson. Bapak ini dikenal dengan Bapak behaviorisme. Dia mengusung teori bahwa perilaku itu merupakan hasil dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Nah, John B. Watson menolak adanya pengaruh naluri atau insting seperti yang ada pada aliran psikoanalisa. Nah, di mana semua perilaku itu pasti terjadi karena adanya stimulus. Misalnya, ketika orang ingin makan, maka respon makan itu merupakan hasil adanya stimulus berupa rasa lapar yang dirasakan oleh individu. Selanjutnya adalah Skinner. Menurut Skinner, unsur terpenting dalam belajar adalah penguatan. Maksudnya adalah penguatan yang terbentuk melalui ikatan stimulus respon akan semakin kuat bila diberi penguatan. Skinner membagi penguatan menjadi 2, yaitu penguatan positif dan penguatan negatif. Untuk penguatan positif bisa berupa hadiah, kasih sayang, atau penghargaan. Sementara bentuk penguatan negatif adalah pemberian hukuman fisik atau hukuman verbal, menunda atau tidak memberi penghargaan, memberi tugas tambahan, atau menunjukkan perilaku tidak senang. Edward Leighton Wright dikenal dengan teori belajar koneksionalisme. Menurutnya, belajar itu terjadi karena adanya koneksi yang kuat antara stimulus dan respon. Ia juga dikenal dengan teori trial and error. Dari penelitian Thorndike didapatkan 3 hukum belajar. Hukum belajar yang pertama yaitu law of effect, di mana respon akan sangat bertambah kuat jika diikuti dengan hal-hal yang menyenangkan atau positive reinforcement, atau sebaliknya akan cenderung melemah jika tidak dibarengi dengan positive reinforcement. Yang kedua yaitu hukum law of readiness, yaitu berkaitan dengan struktur dan fungsi kematangan fisik dan mental, di mana sebuah proses belajar akan menjadi lebih mudah, akan lebih berhasil apabila individu yang melakukan proses belajar itu sudah dalam keadaan ready, matang atau siap.
Mungkin ini yang menjadi dasar dari penentuan kenapa anak sekolah ada batasan umurnya. Misalnya, untuk masuk SD harus sudah berusia 7 tahun. Untuk menikah pun sudah ada aturan-aturan yang menjelaskan bahwa perempuan harus menikah di usia tertentu dan lelaki menikah harus di usia tertentu, karena usia tersebut dianggap sudah matang. Hukum yang ketiga adalah law of exercise, di mana hubungan antara stimulus dan respon akan semakin bertambah kuat jika dilatih. Misalnya pada atlet-atlet. Nah, keterampilan atlet-atlet itu akan menjadi semakin baik jika proses latihan sering dilakukan. Teori yang kedua yaitu teori psikoanalisis Sigmund Freud. Sigmund Freud, beliau kelahiran tahun 1856 dan meninggal tahun 1939. Beliau adalah psikiater asal Australia, pendiri aliran psikoanalisis dalam psikologi. Beliau juga dikenal sebagai bapak psikoterapi modern. Psikoanalisis yaitu bahwa setiap manusia itu punya pikiran, perasaan, keinginan, dan ingatan yang tidak kita sadari. Jadi, setiap manusia itu punya alam bawah sadar. Psikoanalisis percaya bahwa semua tingkah laku yang kita lakukan itu berasal dari alam bawah sadar. Jadi, alam bawah sadar itu mendorong kepada tingkah laku kita. Misalnya, kita mau makan, suka sama orang, mau melakukan kejahatan, itu semua berasal dari alam bawah sadar, yaitu id, ego, dan superego. Yang pertama adalah id. Id yaitu kebutuhan dasar alami manusia yang ada sejak lahir, seperti halnya makan, minum, istirahat, bahkan kebutuhan seks juga adalah kebutuhan dasar alami manusia. Id bekerja pada prinsip kesenangan, yang mana apabila kebutuhan-kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan kecemasan, ketegangan, maupun kemarahan, sehingga id tidak melihat norma dan aturan. Misalnya, kita ingin mencuri pulpen milik teman, maka id yang ada pada diri kita itu akan mendukung 100% untuk mencuri. Selanjutnya, ego yang menjadi penghubung atau penyeimbang antara id dan superego dengan dunia nyata. Ego ibarat sebuah jembatan antara id dan superego, yang dimana menimbang ulang apakah keinginan-keinginan yang ingin dilakukan itu harus direalisasikan segera atau menundanya. Lalu superego yaitu pikiran tentang apa yang benar dan apa yang salah. Superego terbentuk dari perkataan orang tua atau aturan di masyarakat. Superego mempunyai aturan yang ada norma-normanya. Kalau misalnya id tadi nyuruh kita untuk mencuri, maka superego akan melarang kita untuk melakukan tindakan di luar nilai norma. Superego gak bakalan nyuruh tindakan seperti itu karena nilai dan norma melarang hal tersebut. Selanjutnya ada mekanisme pertahanan ego. Yang pertama yaitu represi. Represi yaitu menekankan pikiran-pikiran yang tidak sesuai atau menyedihkan keluar dari alam sadar ke alam tak sadar. Selanjutnya ada rasionalisasi, yaitu upaya untuk membuktikan bahwa perilakunya itu masuk akal atau rasional, dapat disetujui, dapat dibenarkan, dan dapat diterima oleh dirinya dan masyarakat. Selanjutnya ada denial atau penyangkalan, yaitu penyangkalan menjadi tindakan menolak untuk mengakui adanya stimulus yang menjadi penyebab terjadinya rasa cemas. Lalu ada displacement, yaitu bentuk pertahanan diri dengan cara memindahkan ke objek yang aman. Selanjutnya ada proyeksi, yaitu meluapkan kecemasan dengan mengalihkan rasa cemas tersebut pada orang lain. Lalu ada reaksi formasi, yaitu menyembunyikan perasaan atau motif yang sebenarnya sedang terjadi, sekaligus memperlihatkan mimik yang berbeda dengan ekspresi sebenarnya. Selanjutnya ada fiksasi. Fiksasi yaitu pertahanan diri pada saat individu sedang menghadapi sebuah kondisi tertekan dan membuatnya frustasi hingga cemas, sehingga ia tidak lagi bisa menghadapi hal tersebut.